Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dina Lestari. Nah, di video kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk belajar tentang faktorisasi tunggal. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif atas faktor-faktor prima adalah tunggal, sehingga dikenal sebagai faktorisasi tunggal. Berikut ini saya akan memberikan beberapa teorema yang harus diketahui sebagai persiapan untuk mempelajari faktorisasi tunggal. Baik, teorema 4.5. Jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A, B, maka P membagi habis A dan P membagi habis B. Buktinya, karena P suatu bilangan prima, maka sebarang bilangan bulat A berlaku AP sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Jika AP sama dengan 1 dan P membagi habis AB, kita pernah membuktikan bahwa P membagi habis B. Buktikanlah kembali, dan jika kelipatan persekutuan terkecil dari A dan P sama dengan P, maka P membagi habis A. Jadi terbukti bahwa P membagi habis A atau P membagi habis B kali A. Teorema 4.5 ini dapat diperluas untuk bilangan-bilangan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, yaitu jika P suatu bilangan prima dan P membagi habis A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN, maka P membagi habis A untuk suatu I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Oke, contohnya misalkan P sama dengan 2, A sama dengan 4, B sama dengan 3. Nah, P ini membagi habis A kali B. 2 membagi habis 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Jadi 2 membagi habis 12, yaitu 6. Bisa kita perluas dengan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. A, B sama dengan P. P membagi habis A, yaitu P2, dan A yaitu 4. Jadi 2 membagi habis 4, yaitu 2. Baik, ini saya berikan contoh satu kasus khusus. Jika P, Q, dan R adalah bilangan-bilangan prima dan P membagi habis QR, maka P membagi habis Q atau P membagi habis R, yaitu P sama dengan Q atau P sama dengan R. 3 membagi habis 15. Perhatikan bahwa 15 sama dengan 3 kali 5, dan 3 membagi habis 3 karena 3 sama dengan 3. Jika P1, P2, P3, dan seterusnya sampai Pn adalah bilangan-bilangan prima, dan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya Qk, maka P sama dengan Qk. Untuk suatu bilangan bulat K dengan K lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 6. N. Oke, kita masuk ke teorema 4.6. Pemfaktoran suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 atas faktor-faktor prima adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktornya. Buktinya, pada teorema 4.2 kita telah membuktikan bahwa bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima tertentu. Sekarang kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor prima tersebut adalah tunggal. Ambil sembarang bilangan bulat positif n sama dengan 1. Jika n suatu bilangan prima, maka n adalah faktornya sendiri. Jika n suatu bilangan komposit, dan diandaikan bahwa pemfaktoran n atas faktor prima adalah tidak tunggal. Misalnya n sama dengan P1, P2, P3, dan seterusnya PR. Dan n sama dengan Q1, Q2, Q3, dan seterusnya QR. Dengan P1 dan Q1 masing-masing adalah bilangan prima untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya R, serta P1 dan Q1.
Karena N sama dengan P1, P2, dan seterusnya PT, maka PT membagi habis N. Sehingga PT membagi habis Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qr. Dan selanjutnya menurut perluasan teorema 4.5, maka P1 sama dengan QT. Untuk suatu K dengan K lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan R. Dan mengingat Q1 lebih besar sama dengan Q2, lebih besar dari Q3, lebih besar, dan seterusnya lebih besar dari QR. Maka P1 lebih kecil dan sama dengan dari QT. Karena N sama dengan Q1, Q2, QR, maka Q1 membagi habis N, sehingga QT membagi habis P1, P2, dan seterusnya PT. Dan menurut perluasan teorema 4.5, maka QT sama dengan PM. Untuk suatu M dengan M lebih besar dari 1, kurang dari sama dengan T. Dan mengingat P1 lebih besar sama dengan P2, lebih besar dari P3, P3 lebih besar dari, dan seterusnya lebih besar dan sama dengan PT. Maka QT kurang dari sama dengan PT. Karena PT kurang dari sama dengan QT dan QT kurang dari sama dengan P1, maka P1 sama dengan Q1. Sehingga dari pemisalan N di atas kita memperoleh bahwa P2, P3, dan seterusnya PT sama dengan Q2, Q3, dan seterusnya QR. Jika proses seperti di atas diteruskan, maka kita akan memperoleh bahwa P2 sama dengan Q2, sehingga P3, P4, dan seterusnya PT sama dengan Q3, Q4, dan seterusnya QR. Sekian materi tentang faktorisasi.